Kok Suprapto SH? Lah terus Oh, kaget aja. aku kira nama suamimu Suprapto. Memang kayak Suprapti. Lah kok saya namanya Suprapto kalau aku Suprapti gitu. Aku kaget kok bisa dia Suprapto SH. Aku pikir nama suamimu Suprapto SH. Ya Allah, namanya siapa Mbak? Ayu Putri Utami, Ayu Putri Utami. Orang mana? Lampung, Orang Lampung. Mau kemana? Taiwan. Mau ke Taiwan. Anak kamu lahir tahun berapa? Tahun 1997. Agama? Islam, Lampungnya mana ini? Tulang Bawang Barat, Pendidikan terakhir? SMA. Ya aku udah sering bilang aku cantik tapi budek ya. Yang kencang. SMA, Udah makan belum? sudah Udah makan. Sudah. Makan apa? makan nasi dan sayur. Sayur apa? Sayur kacang panjang dicampur terong. Lauknya? Santan. Ikan asin, Ikan asin. Enak nggak ikan asin? enak. Namanya Ayu Putri. Utami. Ayu Putri Utami. Kenapa yang di sini ditulis pendidikan terakhir SLTP? Oh, karena yang SMA-nya nggak ada, jadi diganti SMP. Ijazah SMA-nya nggak ada, Iya. diganti SMP. Berarti ini harus merubah kakak. Iya. Kakaknya dirubah menjadi SLTP. Iya. Paham ya? Karena di sini kan SLTA. Tapi yang kamu tulis SLTP. Terus kamu bilang kenapa ditulis SLTP? Karena kamu ijazahnya SMP kan? Iya. Ada yang fotokopinya SMA-nya. Nah, jadi artinya kamu merubah kakak. Kakaknya nanti dirubah SLTP. Kakak yang ijazah yang SMA-nya kemana? Hilang. Jadi adanya yang SMP. Hilang pembok gadekno. Hilang waktu merantau. Merantau kemana? Bandar Lampung. Loh, kamu orang Lampung merantau ke Bandar Lampung? Iya, waktu dulu kan belum nikah, Miss. Zaman masih merantau. Kamu orang mana dulu? Mulia Asri, Miss. Kan aku di kampung, Bandar Mulia Lampung. Asri itu Lampung. Iya, Tulang Bawang Barat, Miss. Terus kamu kerja di Bandar Lampung? Iya, ke kotanya. Ada legalisirnya, Mem. Iya, ada SMA. legalisirnya yang SMA. Oh, ya udah berarti kamu sertakan yang SMA. Iya. Karena biar nggak ngerubah kakak. Iya, awalnya seperti itu, Miss. Nama kepala desamu siapa? Nama kepala desa sekarang udah ganti sih, Miss. Hmm? Udah ganti, jadi nggak. Nama kepala desamu siapa? Iya. Kamu dikasih izin sama suamimu? Dikasih. Suamimu tanda tangan? Iya, Yang tanda tangan suamimu sendiri apa suami orang? suami sendiri. Bener suami sendiri? Iya. Sekarang kan lagi musim yang tanda tangan suaminya tetangga. Oh, enggak, Mem. Ini benar suami sendiri? Bener, Mem. Suaminya temenmu? Bukan, Mem. Suami Oke. saya. Suami kamu sendiri? Iya. Kamu nggak ikut-ikutan tren? Enggak. Kenapa nggak ikut tren? Trennya Ternyata tanda tangan suami tetangga. tidak, Mem. Kenapa? Menyalahi aturan, Mem. Loh, itu juga ikut aturan. Aturannya? Aturan tren. Loh, suami tetangga itu syahdu kok. Enggak, Mem. Kok bisa kalau memang ini suamimu sendiri tanda tangan namanya kamu nggak tahu siapa Kalau lurahnya? nama suami tahu, kalau nama lurah karena baru ganti lurah Mulia Asri itu. Mem. Lah terus yang mbok jaluk tanda tangan iki sapa? Kan Yu? waktu yang Kamu minta kepala tanda desa, tangannya ke siapa? Kepala desa. Itu Itu sama asistennya, Mem. Jadi kita ngadep ke kantor dibuat. Jadi surat izinnya nggak kamu baca? Bacanya cuma Taiwan, tanda tangannya enggak. Kalau sampai kamu ditandatangani berangkat ke Kamboja gimana? Bacanya, Mem. Jangan. Kalau sudah bilang jangan, kenapa nggak dibaca? Kalau sampai tanda tangannya itu palsu, lurahnya palsu, bagaimana? Bagaimana? Kenapa nggak dibaca? Ini pertanyaan ini simple, tapi sebenarnya penting. Kenapa nggak dibaca? Kenapa nggak dibaca? Kalian semua kalau mau tanda tangan apapun harus dibaca ya. Jangan nggak dibaca. Nggak, aku tanya, kenapa nggak dibaca? Kamu merasa nggak penting atau bagaimana? Penting sih, Mem. Merasa penting. Terus Iya. kalau merasa penting, kenapa nggak dibaca? Surat izin itu apa? Surat izin. Surat izin. Sorry. Surat izin itu apa?
Surat minta izin ya. Minta izin dari mana? Dari kepala desa dan suami. Kok iso minta izin dari kepala desa minta itu loh? Surat izin keterangan. Kamu mintanya ke siapa izinnya? Izinnya ke suami. Cuma terus? buat suratnya kan di kepala desa. Kepala desanya jenengi sopo? Itu dia memang lupa. Kok bisa? Apa nggak kamu baca? Kamu setelah ditandatanganin nggak dibaca? Baca, cuman lupa. Ya, Mem. kok iso lupa? Tak lapori kepala desa melu warganya, nama kelurahnya aja nggak ngerti. Tak cek. Gimana ini ceritanya? Kok bisa nama kepala desanya nggak ngerti? Mulyo Asri ini. Ada loh warganya yang bisa nggak tahu nama kepala desanya, itu ada loh. Kamu nggak milih dia? Iya Enggak, nggak? dia enggak sistem pemilihan, Mem. Hah? Enggak, Terus Mem. sistemnya apa? Dia kayak dari kekelurahannya, kayak milih sendiri gitu loh, Mem. Nggak Milih dari sendiri? rakyat, iya. Hah? Dia modelnya kayak gitu, Mem. Emang ada Iya. pemilihan kepala desa Iya. nggak dipilih? Enggak, dia Lah. dari atasan, Mem. Dia ditunjuk sama atasan gitu. Mem. Atasannya kepala desa siapa? Macam DP. Kan yang milih rakyat. Atasan kepala desa itu ya kamu. Tapi enggak, Mem, di tempat saya, Mem. Mulai kapan itu? Itu dari sebelumnya juga seperti itu, Mem. Jadi nggak ada pilkades? Enggak. Masa? Sumpah demi Allah. Iya tah? Serius, Mem. Tempat saya kayak gitu, Mem. Mulai dari kamu kecil begitu? Kalau kecil kurang tahu ya, Mem. Cuman setelah saya dewasa emang seperti itu, Mem. Kok bisa? Emang aturannya begitu? Emang kayak gitu, Mem. Kepala desa itu yang milih ya warga Iya, desa. kalau yang maaf ya, Mem, saya potong. Kalau yang tempat lain karena masih kayak desa, kalau tempat saya kan masuknya Mana? udah kayak Mulia Asri. iya, Ini mulia. Lampung mana itu? tulang bawang barat Tulang bawang barat. kabupatennya. Provinsi Lampung. Oke, Iya. saran saya kalau kamu mau ke luar negeri, Yes. ya lewat PT manapun, ke negara manapun, kamu harus baca semua surat-surat yang kamu tanda tanganin. Oke. Kamu jangan pernah tanda tangan apapun surat yang kamu tidak baca. Karena kalau kamu tidak baca, kalau itu penipuan, kamu bagaimana? Kamu harus paham dan kamu harus ngerti dan kamu harus baca dan kamu harus ngerti. Masa nama kepala desa aja nggak tahu lah, yo aneh. Terus surat izinnya gimana Pak, cari paling nih sing tanda tangan. Nah, tapi kamu harus Enggak. tahu. Oh iya. Kamu harus tahu, harus baca, harus ngerti yang tanda tangan siapa. Paham nggak? Yang tanda tangan siapa, yang izinin siapa, ditandatanganin apa, izin kemana, ke negara mana, kamu harus ngerti. Paham? Paham. Kamu tadi udah makan? Sudah, Mem. Makan apa? Nasi dan lauk. Nasi dan lauk. Cukup nggak nasinya? Cukup, Yakin cukup? yakin. Enak Ra? Enak, Mem. Nasinya dijatah nggak? Enggak. Kenapa nggak dijatah? Dia ngambil sendiri. Jadi di sego tempat. kira jatah. Enggak, Mem. Di sini memang nggak dijatah ya, semua nggak terserah kalian yang mau ngambil. Tapi kalau sampai ketahuan kamu buang, kamu tak suruh beli sendiri, nggak dikasih makan. Kamu makan sekenyang-kenyangnya boleh, tapi nggak boleh dibuang, nggak boleh buang-buang makanan di tempat ini. Ngerti? Ngerti. Kamu tadi udah makan? Sudah. Makan apa? Nasi. Nasi. Nasinya diapain? Sama sayur. Sama sayur. Sayurnya apa? Sayur lodeh. Lodeh. Sama lauknya apa? Sama iwak asin. Hah? Iwak asin. Iwak asin. Enak Ra? Iwak asin nggak aku makan. Kenapa? Saya nggak suka iwak asin. Nggak suka ikan asin. Ikannya ikan salmon. Enggak, ikan biasa aja. Kalau ikan asin emang nggak, dari dulu nggak suka. Jadi nanti kalau temennya makan ikan asin, kamu makan ikan gembung gitu. Enggak memang. Enggak ya. Jadi kalau aturannya temennya makan ikan asin satu, ikan asin semua. Kalau temennya makan ikan lele satu, ikan lele semua. Kemarin pernah ngerasain ikan lele belum? Baru datang. Baru datang. Oh, kalian berdua baru datang. Iya. Yang itu dari Mbak Sriani saya itu. Hari Senin. Oh, kamu itunya Sriani, temennya Sriani. Terus kamu kapan datangnya? Kemarin tuh Senin. Senin jam. Kamu siapa? Ayu. Tahu Ayu kesini atas dari siapa? Dari mana? Pak Ebi. Pak Ebi. Yang sebelum dari Pak Ebi? Novita. Novita. Berarti sponsormu Novita. Terus apa namanya? Kamu mau ke Taiwan? Iya. Kamu yakin mau ke Taiwan? Yakin?
Kamu tahu kalau di Taiwan itu kerjanya dengan orang Cina? Tahu. Kamu tahu resikonya apa kerja dengan orang Cina? Tahu. Terus? Apa yang tiga aku sebutin tadi tidak boleh apa? Kalau kerja sama orang Cina itu gimana? Harus nurut. Harus nurut, sama orang Jawa juga harus nurut. Maksudnya Jangan ngeliatin Mem Ella, yang ngajak ngomong kamu saya. Yuk, yang ngajak ngomong kamu saya. Kalau kerja sama orang Cina itu harus bagaimana? Harus apa? harus mengikuti aturan. Kerja sama orang Jawa juga harus mengikuti aturan. Kerja sama orang Cina itu gimana? Support mental. Support mental. Sama orang Jawa juga harus kuat mental, apalagi kamu kerja sama saya. Mental yang nggak kuat mental. Kau pikir Mem Ella ini kalau mentalnya nggak kuat selesai kerja sama kita? Ayo, kerja sama orang Cina itu apa yang harus dilakukan? Harus gesit. Sama saya juga harus gesit. Kerja sama orang Cina itu kamu harus belajar bahasanya. Oh, karena di sana nggak bisa bahasa Lampung, nggak bisa bahasa Indonesia. Kamu harus belajar bahasa Mandarin. Kamu siap? Siap. Kamu bersedia? Bersedia. Setelah itu kamu nggak boleh bebas beribadah. Siap. Biasanya orang Cina kamu nggak boleh sholat, nggak boleh berhijab, nggak boleh puasa, dan mereka masak daging babi. Kamu bersedia? Bersedia. Kalau nggak bersedia gimana? Bersedia, Mem. Bersedia. Bersedia. Ini aku rekam lo ya. Ya. Nah, apa namanya, kalau sama orang Cina itu selain kamu harus belajar bahasanya, selain kamu tidak punya kebebasan beribadah, makannya pun berbeda. Di sana pagi nggak ada nasi uduk, nggak ada nasi kuning, nggak ada lontong sayur. Pagi paling kamu makan biskuit atau sama roti tok. Kamu nggak bisa nyari nasi uduk di sana. Ngerti? Ngerti, Mem. Kamu bisa. Bisa, Mem. Kalau asam lambung gimana? Minum obat, Mem. Kamu tahu nggak asam lambung itu apa? Asam lambung tuh emah. Emah. Asam mah ya emah, asam lambung yang asam lambung. Asamnya naik, Mem. Asamnya naik. Asam lambungnya naik. Asam lambung itu penyakitnya orang kaya. Kalau nggak makan Asam lambung itu penyakitnya orang kaya. Orang mendang-mending kayak kita nggak boleh punya penyakit asam lambung. Sok-sokan. Nggak akan lah asam lambung pagi makan roti. Kalau asam lambung pagi makan roti itu orang Taiwan asam lambung semua naik. Paham nggak? Paham. Nggak ada alasan saya pagi makan roti asam lambung saya naik. Semua orang punya asam lambung. Paham nggak? Paham. Penyakit asam lambung naik itu penyakitnya orang kaya. Ngerti? Ngerti. Kau mendang-mending kayak kita, buat makan besok aja susah, mikirin penyakit asam lambung, nggak usah sok-sokan. Ya? Paham ya? Paham. Asam lambung naik itu hanya karena pola makan, pola hidup. Kalau orang makan roti pagi-pagi, nggak makan nasi uduk, nggak makan lontong sayur, asam lambung bisa naik. Itu orang Taiwan, orang Hong Kong asam lambungnya naik semua. Faktanya iya nggak? Iya? Tidak. Faktanya enggak kan? Artinya apa? Penyakit asam lambung ada nggak? Nggak ada. Ada buat orang kaya. Buat orang yang kau mendang-mending kayak kita nggak ada. Adanya yang ada di otak kita apa? Cari duit, belajar. Ngerti? Ngerti, Mem. Kamu bersedia begitu? Bersedia, Mem. Hidup begitu? Iya, Mem. Jaga pasien bersedia? Bersedia, Mem. Pasiennya nggak bisa ngapa-ngapain? Bersedia. Pasiennya laki-laki? Bersedia, Mem. Kamu tahu kalau jaga laki-laki itu dia punya itu? Tahu, Mem. Kalau sampai gini-gini gimana? Oh, tiba-tiba kamu mau terus gini terus gimana? Kelarin kerjaan habis itu ya. Orang pas kamu mandiin orangnya begini, kelarin kerjaan apanya? Kelarin ininya? Ya jangan, Mem. Loh, yuk kita nggak tahu namanya orang. Karena laki-laki umur 70 tahun masih bisa begini loh. Kalau perempuan mah enggak. Kalau tiba-tiba kamu dapat pasien laki-laki, tiba-tiba pas kamu mandi tiba-tiba begitu terus kamu gimana? Apa yang kamu lakukan? Selesaikan pekerjaan dulu. Ya pekerjaan apa orang tiba-tiba begini kok? Pekerjaan yang mana? Kamu pas mandiin. Iya, kalau pas mandiin selesaikan pekerjaannya. Pekerjaan apa itu? Memandikan. Loh, pas gini loh. Tiba-tiba pas lagi mandiin terus tiba-tiba begitu terus kamu gimana? Dibiarkan. Dibiarkan. Oh, dekne mesum terus piye? Kabur.
Lah warnanya lumpuh kayak mandi kok kabur iki lho. Ya selesaikan dulu, baru ditinggal pergi gitu loh mem. Kalau misalkan orang Selesaikan ininya. selesai kerjaannya mem. Iya kerjaan ini apa? Ya misalkan memandikan, lagi seperti itu, kita keluarkan dulu mandikan, pakaikan baju. Jika masih seperti itu, Kalau tiba-tiba mesum apa yang harus kamu lakukan? bertindak menolak gitu mem. Menolak orang kamu belum bisa bahasanya? Apa yang harus kamu lakukan? Pergi dari ruangan itu. Ada yang bilang diikat pakai karet. Apanya mem? Hah? Yang harus kamu lakukan kasih tahu saya. Kalau kakeknya mesum, oke? Telepon saya, telepon Miss Yuki atau telepon agent. Biar apa? Biar kita kasih tahu, biar dia nggak begitu lagi. Kalau kamu yang ngasih tahu, adanya emosi, kamunya bisa-bisa dipecat. Ngerti? Ngerti mem. Artinya nanti kalau sudah di sana kerja apapun itu ada masalah apapun kasih tahu saya, kasih tahu kita yang ada di sini masalahmu apa, kendalanya apa. Paham? Paham mem. Oke. Kalau kamu jaga kakek, tiba-tiba kakeknya begitu, apa yang kamu lakukan? Telepon mem. Telepon saya, atau telepon Miss Yuki ya, atau telepon Mem Ella. Ngerti? Ngerti. Paham? Paham. Kalau kamu sendiri yang ngomong sama akongnya, sama anaknya dikira kamu fitnah, nanti akhirnya kamunya dipecat. Akhirnya emosi. Kalau sudah di Taiwan juga cari-cari sendiri, Cih. Paham ya? Paham. Oke, sekarang Nur Hayati. Kamu mau kemana? Nggak tahu juga nama kepala desamu. Enggak, itu kemarin ke kantor lurah masih ditandatangani. Nggak tahu juga namanya siapa. Enggak. Kamu tuh gimana toh, Rek? Nama kepala desamu itu kok kamu bisa nggak ngerti itu loh. Kamu tuh jadi warga model apa, aku tanya. Dan nggak 1-2 orang ya bisa nggak ngerti kepala desanya, artinya tanda tangan ini nggak valid. Gimana kalau aku ngomong kayak begitu? Kamu bisa-bisanya nama kepala desamu aja nggak ngerti. Jangan-jangan kamu nama saya aja nggak ngerti. Jangan-jangan kamu nama presiden nggak ngerti. Begitu kok kamu ingin ke luar negeri, gitu kok kamu ingin ke Hong Kong. Tak balikin ke Mbak Ella dulu, kamu cari tahu, dibaca sampai semua paham. Belum paham jangan ke sini. Sampai paham, sampai ngerti, sampai tahu ini apa yang kamu tanda tanganin. Aku ribuan kali bilang kalau kamu nggak paham, nggak ngerti, nggak sepakat, jangan tanda tangan apapun. Kalau kamu ditipu bagaimana? Kalau kamu di sana dijual bagaimana? Ini semua yang kamu tanda tangan kamu harus ngerti, kan ini di atas materai. Ngerti nggak? Di atas materai artinya kan harus valid, harus paham. Karena materai itu sah secara hukum yang ada di Indonesia. Kok kamu bisa nggak paham? Karena saya itu kan ke kantor lurah kemarin tuh minta surat izinnya kan. Langsung Pak lurahnya tuh pergi. Jadi Tahu, tapi masa lurah tiap hari itu loh kamu bisa nggak tahu? Memang kamu nggak milih? enggak, saya waktu di situ enggak tahu karena aku nih kakaknya baru, Mem. Maksudnya kakak baru? Kakak dulu kan saya di Lahat kan. Lahat itu mana? Lahat itu di Sumatera Selatan juga. Terus? Nah, baru aku tahun 2000 berapa itu kakak. Kamu 2000 kapan pindah? Saya itu dari 2011 di situ. Di mana? Di Palembang. Tapi tahun 2023 atau 2022 kayak gitu namanya saya baru bikin kakak di situ. Jadi enggak 2003 bikin kakak. Kalau enggak salah. Artinya sudah 2 tahun. Iya. Kamu selama 2 tahun nama kepala desamu nggak ngerti? Enggak. Kayak warga model opo? Kamu tinggal di Indonesia berapa tahun? Sudah sampai kalau sama seumur saya sampai 37-an. Tahu nama presidennya nggak? Siapa? Prabowo. Tahu nama wakilnya nggak? Gibran. Lah itu tahu. Kok nama kepala desanya bisa nggak tahu? Enggak tahu menurutnya. Kok bisa nggak tahu itu gimana ceritanya? Kayak saya kan waktu disuruh surat izin tuh langsung ke kantor lurah aja kan saya. Masya tahu. Allah Mbak, kamu tiap hari tinggal di desa itu, kepala desanya nggak tahu. Iya. Enggak tahu. Kok bisa? Jangan-jangan nanti kamu kerja di Hongkong nama majikannya nggak tahu.
kok bisa begitu tuh cerita dari mana? Beresin dulu. Sampai paham, sebiaya-biaya LPK-nya, sebiaya-biaya semua harus paham. Kalau kamu mengundurkan diri, kamu kan harus mengganti semua biaya proses yang sudah dikeluarkan perusahaan. Kamu harus paham itu. Semua harus paham. Kalau kamu nggak paham, kamu nggak setuju, kamu nggak sepakat, lebih baik jangan. Paham ya? Dipahami dulu, dibaca dulu. Nanti kalau sudah paham, kalau sudah dibaca, kalau sudah ngerti, kesini dulu. Mem, nama kepala desaku Suprapto SH, misalnya. Ya, Mbak Ella juga, Ana nggak paham kok bisa-bisanya diterima. Loh, ini serius, ini Kalau pertanyaan tadi yang Nurah sangat Mbak, simpel. tapi kalau yang ini 3 Ya, Mbak. anaknya aja nggak paham, Iya. dia aja nggak paham, kepala desanya nggak paham, bagaimana ini? Oh, nama kepala desa aja nggak paham, Ini suruh kenapa baca diterima? semua. Ini pertanyaan saya, nggak usah cari alasan. Hmm. Beresin dulu. Oke. Gitu ya semuanya teman-teman, kalau nggak paham jangan tanda tangan apapun.